wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel podcast Pokemon. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa sih? Pak Dedi Romli Tripurta LC. Nah, beri close dulu mungkin ya. Ini saya bukan penunda. Ini podcast pertama perdana. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu tema. Betul sekali. Dan temanya saya nggak tahu. Saya tahu sebenarnya. Ini gimana? Apakah saya terjebak? Nah, temanya nanti ada di sini. Kita akan buka bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu, beliau ini adalah seorang intelektual muda begitu ya. Dari mana, Fik? Jangan sampai in-nya hilang ya. Maknanya beda. Diperkenalkan, Fik. Beliau ini Pak Dedi asalnya dari Brebes, Jawa Tengah. Beliau pernah juga studi di Kairo ya, Pak. Betul. Gelarnya LC. Betul, negeri Fir'aun. Apa sih itu apa? Apalagi hari ini kita akan membahas Fir'aun deh. Enggak ya? Enggak. Apa kira-kira tema hari ini? Tema hari ini tentunya berkaitan dengan Pak Dedi yang berada di sana. Mungkin bisa berkaitan langsung hari ini, Pak. Pengalaman Betul perjalanan hidup, kuliah di negeri orang, ada suka dan dukanya. Nah, itu pasti. Terus misal mau cari angkot di sana susah. Jarang sekali. Saya tidak bisa membayangkan angkot di Mesir seperti apa. Begitu ya. Mau langsung dibuka, Pak? Boleh dong. Hitungan ketiga atau dihitung sampai berapa? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita buka V. Buka dulu. Ini dia tema hari ini. Apa ini namanya? Saya 3 huruf. Sorry, 3 huruf tuh begini. Apa temanya? TKI. T-nya apa, Pak? Tenaga. Saya cari joke yang ini susah. T-nya itu tenaga, Bre. Jadi TKI, T-nya tenaga. Sekarang K-nya apa, Bre? Kayaknya kreatif. Oh, kreatif. Tenaga kreatif, Bre. Sekarang I-nya apa, Bre? I-nya biasanya Indonesia kreatif nggak sih, Pak? Bagus. Jadi temanya adalah TKI. Pertanyaan pertama dari saya dulu, Fik, mungkin. Silakan, Pak. Pendapat Pak Dedi Romli. Boleh nggak dijawab? Harus dong. Pendapat Pak Dedi Romli tentang TKI itu seperti apa? Nah, silakan. Nah, baik, ini tadi yang tenaga apa ini beneran TKI tenaga kreatif apa tenaga? Monggo. Itu mau ditafsirkan apa? Kalau kita berbicara tentang tenaga kreatif Indonesia ya banyak sekali. Kita lihat di YouTube itu kan banyak banget orang-orang kreatif Indonesia gitu kan ya. Bahkan kalau kita mudik aja kan banyak sekali orang-orang kreatif itu menulis apa segala macam di belakang motornya. Sangat Ada ya, selain dari motor. Orang-orang kreatif itu ya di Indonesia itu nggak pernah habis ya pikir seperti itu. Banyak kata-kata bijak dari pantat truk ya. Betul sekali. Mungkin Pak Dedi Romli bisa mencontohkan itu kata-kata bijaknya apa gitu. Waduh, apa ini? Saya sering lihat, cuma suka lupa. Sering memang di belakang truk. Dan itu menginspirasi ya. Iya. Sangat menginspirasi sekali. Betul. Kayak kata-katanya Pak Didik sendiri. Iya apa ya? Lupa ya. Yang kita harus berpikir jorok. Barangkali inspirasi dari belakang truk. Berpikir joroklah karena itu bagus buat kesehatan. Kesehatan. Itu sebenarnya ada makna. Ada makna yang sangat dalam ya. ya. Betul sekali. Mungkin Pak Dedi Romli terinspirasi kata-kata di belakang itu enggak? Itu yang membuat hidupnya itu bergairah misalnya. Iya, sering, cuma memang karena apa ya, sekilas itu ya. Jadi kadang lupa, padahal kadang insight dari situ ya, tercerahkan atau sesuatu yang bikin apa ini.
Nih, Tapi ada sebagian oknum kadang-kadang di belakang truk juga sebagai ladang promosi, Pak. Iya, di belakang angkot kadang, Pak. iya. Promosi Nah, apa? dari kreativitas. Kreativitas. Iya, kreativitas. Promosi apa ini? Tahu apa ini ya? Kita nggak bahas itu. Ya kita bahas TKI. Tenaga kreatif bisa, tenaga kerja bisa. Nah, kalau TKI itu kan kita mendengar TKI itu orang yang bekerja di luar negeri itu. Nah, ini menurut Pak Dedi Roni, apakah TKI yang ada di Indonesia itu bisa dikatakan, ada yang mengatakan pahlawan ya? Pahlawan, betul sekali. Betul, saya kayak pahlawan. Penjelasannya bagaimana menurut Pak Dedi itu? TKI, pahlawan devisa. Betul, pahlawan bisa kali dia. Ya memang sederhananya kan karena mereka apa namanya mengumpulkan banyak uang, kemudian perputarannya itu kemudian di Indonesia kan. Nah, karena mereka bekerja di luar, gajinya dikirimkan ke keluarga, keluarga itu kemudian membelanjakan uangnya, dan disitulah roda ekonomi berputar. Nah, itu di Indonesia ternyata pembelanjaannya itu, makanya mereka menjadi pahlawan devisa kan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya mungkin begini ya Mas Vicky ya, kenapa nyarinya kok sampai ke luar negeri Pak? Iya, padahal di daerah kita kan Padahal Brebes juga potensialnya juga luar Iya. biasa. Bos-bos pabrik Pak. Ini sekaligus promosi Brebes ini. Monggo jadi Itu lebih kepada nominal ya. Nominal ya. Jadi sebenarnya gini, hidup itu kan kita harus getting clear on the values ya. Kita itu harus dipotong nanti ini. ya, jadi apa nilai di dalam kehidupan kita yang paling bermakna untuk kita, misalnya kita punya prioritas ya urutan gitu kan, mulai dari misalnya ini ya, ada yang tujuan saya hidup itu misalnya ibadah untuk keluarga, bermanfaat atau kekayaan atau apapun. Nah itu kan kalau kita getting clear on the values, kita itu jelas visi kita, kemudian misi kita juga terstruktur seperti itu. Ya, artinya nanti pilihan-pilihan hidup itu ya mudah untuk ditentukan. Jadi tidak ada indecision ya. Sulit untuk menentukan keputusan. Nah, kalau kita sudah getting clear on the values. Nah, orang-orang yang keluar negeri itu kan mestinya punya pilihan mereka. Seperti itu. Jadi misalnya mereka menganggap bahwa untuk membahagiakan keluarga yang penting adalah misalnya dari sisi ekonomi dulu, bukan seperti itu. Nah, makanya mereka rela untuk berpisah dengan anak, berpisah dengan ya istri dan orang-orang terdekat sampai dengan bertahun-tahun mungkin. Itu karena kan mencari mencari uang. Kenapa? Mungkin mereka memiliki impian, misalnya harus memiliki rumah, harus memiliki segala macam, baru mereka bahagia mungkin. Sebagian lain mungkin value-nya itu saya lebih ke keluarga. Artinya kata orang Jawa, mangan orang asal kumpul kan. Ya, yang artinya nanti apa namanya? Ya persetanlah dengan uang gitu. Yang penting saya kumpul dengan keluarga. Nah, makanya itu kan yang penting adalah getting clear on the values kan seperti itu. Jadi kita lebih mana sih dari sisi-sisi di kehidupan ini yang memiliki prioritas yang pertama seperti itu. Sama halnya misalnya gini, saya harus memiliki integritas. Kemudian saya bekerja dalam pekerjaan itu, kemudian di mana di dalamnya saya harus banyak berbohong, kemudian atau mungkin lingkungan saya banyak melakukan korupsi seperti itu. Kalau dia itu getting clear on the values, kemudian dia mengatakan bahwa dia itu integritas itu paling utama, mudah bagi dia. Begitu diajak untuk korupsi atau melakukan kebohongan, dia pasti akan memilih saya keluar saja seperti itu, karena dia clear di dalam kehidupannya seperti itu. Nah, sama PKI, mereka pergi ke sana lah. Kan banyak pekerjaan di Indonesia. Ya, mungkin banyak, tapi kan mereka punya impian. Nah, disitulah mungkin karena mereka value bagi mereka itu tingkatan yang prioritas yang mana. Barangkali itu
untuk menunjang kebahagiaan dalam keluarganya itu dibutuhkan sisi finansial itu lebih utama barangkali. Itulah kenapa mungkin mereka memilih untuk keluar dan meninggalkan keluarga tentunya. Ini dampaknya kan seperti itu. Luar biasa. Ya. Ini Sekali lagi Tapi tadi saya ingin menanyakan lebih dalam. gimana? Kan sebelum berangkat Pak, khususnya masyarakat Brebes kadang itu biaya khususnya ketika mau berangkat itu kadang lebih mahal Pak daripada biaya pendidikan. Namun orang-orang Brebes kadang itu lebih mengutamakan mereka berangkat ke sana ketimbang pendidikan di kabupatennya atau di sekolah kayak gitu Pak. Itu tanggapan Pak Dedi seperti apa? itu studi kasus. Betul studi. Banyak. Iya, Gimana yang ada tadi? di Brebes Pak. kembali lagi tadi kan sebenarnya sudah terjawab itu karena getting clear on the values mereka itu adalah finansial. Ya, jadi persetan dengan pendidikan toh samping kanan kiri saya banyak yang S1 barangkali kemudian hidupnya biasa-biasa saja, tapi mereka yang lulusan SMA atau bahkan tidak lulus ke Korea kayak ke Taiwan kayak kemana kayak pulang bisa bangun rumah kan seperti itu. Nah, Tumbakannya lo kan dampar. seperti itu. Artinya apa? Yang S1 masih Yang iya. jadi Perbandingan. akan banding dan memang tidak bisa dipungkiri sebagian atau mungkin kebanyakan di masyarakat kita mengartikan kata sukses itu adalah kacamatanya adalah Jadi finansial. mendefinisikan sukses atau memaknai Iya, sukses. seperti itu. Dan setiap orang itu punya Ya. Ya, value yang berbeda-beda. misalnya Pak Didi misal Pak Didi sudah S3 doktor seperti itu. Kemudian Amin. Lulus cepat. Amin. Tapi misalnya di lingkungannya dia nggak bawa mobil gitu kan, dia masih pakai motor, apalagi motornya motor-motor Cukul ya. ya jadul seperti itu kan. Itu tidak akan dipandang bahwa dia dokter sekian macam, karena mungkin sebagian masyarakat kita akan menganggap bahwa sukses itu ya uang seperti itu, meskipun ya nggak semuanya, cuma memang ada dan adanya ini bukan hanya sedikit, banyaknya. Jadi apalagi di masyarakat yang notabene itu misalnya kehidupannya di desa yang pendidikannya itu masih minim, dia akan mengartikan sukses itu dengan sukses dalam pengertian finansial. Di bahkan misalnya gini, ya tadi misalnya kiai aja atau ustadz saja seperti itu, yang ilmunya di agama itu tinggi seperti itu, tapi kalau masih pakai ontel itu dia kalah dengan istilahnya orang-orang yang biasa, tapi misalnya itu pakai mobil atau apa. Pajero. Panas Panas. Kalau Pajero ya. Ada pertanyaan lagi, Fik? Ada. Gimana Fik kira-kira ini tentang TKI? Berkaitan TKI tadi Pak, Bapak kan tadi punya pengalaman di luar negeri sana. Nah, semenjak di sana itu apakah ada kayak jaminan dari pemerintah sana atau Indonesia sendiri kayak gitu terkait dengan misalkan perlindungan kesehatan ataupun perlindungan keamanan seperti itu Pak? Apakah ada ketika di sana seperti Gini Pak Didi, saya tambahin. Iya, Jadi memang kalau TKI itu kan kesannya itu kita mengirim tenaga kasar nih, bukan tenaga ibaratnya Ya, ya, betul sih. profesional, betul. Nilai penghargaannya gitu ya. Jadi bahasanya kalau penghargaan respect, gitu ya. Jadi itu kan berbeda, different, ya. Ada perbedaan. Nah itu fenomena itu kan sebenarnya kita bisa lihat pasca ini ya, kita mengalami ujian ketika krisis moneter gitu kalau nggak salah ya. Krisis moneter itu kan memukul perekonomian kita pada 98, terus akhirnya lapangan tenaga kerja juga di dalam negeri tidak tersuguhi, terus banyak warga Indonesia yang mencari ke luar negeri, tapi bukan sebagai tenaga profesional gitu. Nah, next future begitu sebagai generasi penerus bangsa itu generasi apa? Z kan? Kalau kita kan generasi awal ya. Jadi oke, ke luar negeri tapi bukan sebagai tenaga kasar. Nah ini pandangannya Pak Didi Romli sebenarnya. Ya, memang ini sebenarnya tadi apa yang misalnya
Indonesia itu bagaimana ke depan yang akan bisa dilihat dari bagaimana membangun generasi atau SDM di masa sekarang maksudnya. Sebenarnya nggak masalah bekerja di luar negeri, nggak masalah. Toh kita beberapa kali melihat berita ada beberapa misalnya TKI atau TKW keluar pulang-pulang dapat gelar yang banyak. Ya, sebenarnya bukan persoalan pekerjaannya, artinya mau kerja dimanapun boleh kan seperti itu. Orang saya yang tadi dikatakan dikatakan bahwa tadi Pak Dede pernah belajar di luar negeri di sana. Saya juga pernah bekerja di sana. Artinya kan gini, yang niat belajar saja bisa sambil kerja. Kenapa yang niatnya memang bekerja di sana, kenapa nggak sambil belajar? Akhirnya pulang nggak cuma dapat uang, tapi dapat. Ini ngomong-ngomong di universitas di Brebes kan ada yang program seperti itu ya? Iya. Ini penjelasannya tapi bukan ketika diingin ketika kesamburan ini. Penjelasannya gimana ya Pak Dede? Universitas mana ya? Iya dong, universitas kita dong. Oh ini. Komunitas. Ya, khususnya di UMUS ini juga kan ada program apa namanya? Internship atau magang internasional seperti itu. Kebetulan sekarang yang kerjasama itu dengan Jepang. Artinya belajar di UMUS itu juga bisa nanti kesempatan untuk magang kerja ya, belajar kerja itu ke Jepang itu bisa kan gitu. Atau misalnya gini, mau masuk UMUS belum punya uang, itu bisa kerja dulu, nanti kan ada kelas karyawan. Oh iya, mantap ya. Mantap ya. Nggak ada istilah saya nggak mau nerusin pendidikan, nggak mau kuliah, nggak ada uang. Nah kalau nggak ada uang itu berarti dia nggak kreatif. Kalau Mas Vicky punya istilah si Renova, apa itu? Kreatif, Kreatif, inovatif. Apa artinya apa? Lupa. Ya, ini buat penonton channel Pokemon dimanapun berada. Betul. Nah, kalau memang nanti pengen menjadi seperti Pak Didi Romli ini, jangan terjadi. mungkin lagi. Aku ingin belajar sama beliau. Nah, silahkan datang ke Brebes gitu ya. Ini bagi teman-teman yang nonton channel ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Barangkali nanti ada dari daerah-daerah mana-mana bisa gitu ya. Bisa jadi dari luar negeri dong. Wow. Pakai subtitle. Oke. Nanti bisa kunjungi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Beliau adalah dosen di Universitas Muhadi Setiabudi atau disingkat UMUS. Ya. Keren ya. Podcast pertama pembicaranya Jos. Tarafnya ini Kemudian ada pertanyaan lagi silakan. dengan berkaitan kita terkait di luar sana Pak. Kemudian banyak kasus nih Pak berkaitan dengan TKI. Kadang-kadang itu ketika pulang dari sana itu orangnya itu berbadan dua Pak. Nah itu apakah di sana godaannya lebih berat seperti di Indonesia atau memang seperti apa Pak kondisi di sana Pak? Itu punya visi yang karena kan di Arab ada kayak majikan itu ketika sudah mempunyai TKI Indonesia diperlakukan seperti budak, jadi disetubui atau lain sebagainya, itu bebas. Mungkin saya bisa sedikit cerita. Jadi memang gini, kebetulan saya kan di Mesir ya, bukan di Arab. Jadi memang kalau di Mesir itu negara berkembang hampir mirip dengan Indonesia. Hampir mirip dengan Indonesia. Ada sebagian TKI atau TKW yang ke Mesir juga ada, cuma jumlahnya sangat sedikit. Artinya ketika kami di Mesir itu, kami orang-orang Indonesia dikenalnya ya sebagai pelajar. Kalaupun ada sebagian itu yang tenaga kerja, malah mungkin akan dianggapnya pelajar, karena kebanyakan itu pelajar dari sana. Apalagi mungkin dari negara-negara lain seperti Malaysia, kemudian ada Brunei, ada Singapura, Thailand dan sebagainya yang banyak sekali kuliah di Al-Azhar, yang kemudian kedutaan di sana itu lebih fokus pada pelajar malahan. Berbeda kemudian ketika di Arab, saya
pernah sekali juga berkunjung ke Arab sana, berkunjung ke Arab Saudi. Begitu sampai di Madinah saja, ya, saya sudah langsung menemukan di situ ada TKI atau TKW yang kabur, minta tolong seperti itu. Ilegal itu ya Pak? Sebenarnya bukan ilegal, dia itu kabur, maksudnya kabur dari majikan, konflik gitu ya. dari majikan. Itu kasusnya sama seperti yang diceritakan tadi, artinya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya, kan seperti itu. Di sisi lain, kalau berbicara tentang Saudi ya, khususnya Arab Saudi, jadi tidak semua Arab sebenarnya. Jadi yang dimana konsentrasi orang-orang Indonesianya itu banyak, itu nanti memang kalau sudah banyak cara atau manajemen juga akan berbeda ya, mengatasinya akan berbeda. Jadi itulah kenapa kemudian ketika pertama kali datang ke Madinah ya, kemudian saya menemukan saya dan beberapa teman menemukan ada warga negara Indonesia yang minta tolong perempuan seperti itu. Sebenarnya masih muda minta tolong. Kemudian kita kan nggak paham budaya di Arab seperti apa, atau TKI di Indonesia, TKI yang ada di Saudi seperti apa. Kita antar ke KJRI dan seperti itu. Yang kebetulan di situ pas ada kantornya itu pas ada di hotel karena mau musim haji. Nah, kita antar ke sana. Tanggapannya itu di luar dugaan kami, karena kami kalau di Kairo itu kan kedutaan itu sangat sangat dekat dengan mahasiswa ya, iya, sangat dekat seperti itu. Jadi kalau ngobrol itu ya memang ditanggapi dengan baik seperti itu. Ketika kami mengantar, mohon maaf ini ada orang Indonesia seperti itu, minta pertolongan, mereka kabur dari majikan karena ada persoalan seperti itu. Itu tanggapan mereka sedang ngobrol ya di lobi. Kemudian dia bilang pada asistennya, ini tangani kaburan kayak gitu. Artinya ketika pertama kali melihat itu ya kita shock kan? Iya, kan shock. Responnya iya. Kenapa? Ini sama-sama orang Indonesia. Tapi beberapa lama kemudian paham dengan kondisi atau budaya yang ada di Saudi ya, TKI yang ada di Saudi, memang bahkan ini data itu sebagian besar itu adalah ilegal. Kalau misalnya ada 1 juta orang Indonesia itu yang legal di sana, berarti ada 2 juta orang yang ilegal. Seperti itu. 1/2 gitu ya. Waktu itu ada bilang seperti itu dari orang-orang kedutaannya situ. Yang mungkin bagi mereka sudah biasa menemukan orang-orang seperti itu. Akhirnya mereka agak acuh gitu. Ya udahlah, urusin kayak gitu. Tidak seperti misalnya kita tidak terbiasa menemukan seperti itu, baru menemukan. Nah itu kan pasti akan ya terus akan dibantu pastinya kan. Oh ini ada orang seperti ini. Nah mungkin mereka sudah terbiasa seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi juga gini, karena mereka itu banyak sekali TKI khususnya TKW yang perempuan, banyak juga kasusnya. Kemudian di Indonesia itu masih punya suami. Masih punya suami. Ya. Cuma di sana itu menikah lagi. Iya. Dengan alasan-alasan katanya karena saya di sana itu sudah lebih dari 6 bulan atau mungkin sudah 2 tahun atau lebih. Sedangkan kalau menikah itu kan ada takdir gitu. Kalau lebih dari 6 bulan tidak dinikahi kan seperti itu. Berarti yang berlatar. Ya kan seperti itu kan. Mereka menganggap bahwa kan malah mereka sendiri yang menafkahi diri mereka sendiri. Akhirnya mereka kemudian menikah di sana, kan seperti itu. Padahal di Indonesia statusnya masih ada suaminya. Nah itulah kemudian banyak sekali kasus-kasusnya tidak hanya satu seperti itu. Atau saya menemukan orang dari Indonesia inilah ya, dari provinsi di Jawa juga, itu beliau itu menikah sudah 9 kali di sana. 9 kali? Gimana dia? Aku lagi dapat piring cantik. Kayaknya 14. Istrinya yang sekarang hidup serumah dengan dia di sana kaget. Oh berarti saya yang nomor 9 gitu. Dan istri sahnya itu 1 di Indonesia. Oh iya. Itu kasusnya memang seperti itu. Jadi memang terkadang awal itu kita juga menyalahkan kedutaan. Ini kenapa
yang memang kelakuannya ya ada yang kurang terpuji lah. Cuma memang kalau fungsi kedutaan sebagai pelindung ya memang tetap harus melindungi warga kita. Itulah kasusnya kenapa kok pulang dari Arab misalnya ada dua kadang sama dengan orang Indonesianya, kadang dengan orang Arab atau mungkin dengan orang Bengali itu Bangladesh. Pengalamannya luar biasa. Ini ya patut kita jadikan faedah, ambil hikmahnya. Ini karena kayaknya memang durasinya sudah harus diakhiri ya. Closing statement dari Mas Vicky nih. Ya. Baik, dari saya ini pembicaranya begitu luar biasa, pembahasan biasa di luar. Pembahasan kita luar biasa hari ini, dan teman-teman jangan lupa nanti terus ikuti podcast kami. Sudah ada lalarnya ini ya. Luar biasa. Ini buat iklan ini. Ke depan kita akan Ini belum ada iklannya ini. Nah, viewernya nanti kalau banyak, mungkin ada teh botol gitu. Kan ini. Atau mungkin ada di Samsung gitu lagi. Mungkin itu teman-teman semua yang ada di rumah, dan ke depan kita akan undang bintang tamu yang lebih spektakuler lagi ya Pak, untuk yang menemani. Yang sudah terkenal. Pak Deddy juga terkenal sih ya Pak. Bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke luar wilayah kekuasaan kekuasaan bisa dikuasai Mas Vicky gitu ya. Pengalamannya luar biasa. Patut kita jadikan pelajaran hidup gitu ya. Jadi bagi teman-teman semua, kita akhiri podcast hari ini. Ambil yang baik-baik begitu ya, dan buang yang buruk-buruk begitu. Kita akhiri dengan salam Pokemon, Vic. Pokemon Gimana kita belum salamnya Pokemon ya. Pokoknya Jos Gados gitu ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.